Assalamualaikum, Rohit. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Aduh. Hari Minggu kerja, Rohit. Iya, Bang? Hari Minggu kerja? Tak. Besok libur kan? Ya, ya, libur. Hmm. Posisi di mana, Bang? Cianjur. Tiap hari PP terus, Rohit. PP terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih Amin. dikasih Allah semangat. Amin. Pahalanya banyak tuh. Kegiatan Abang sehari-hari apa, Bang? Kegiatan ngajar. Hmm, Ngajar terima setoran. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu lebih 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 Masya Allah yang kerjanya untuk sosial, untuk kepentingan orang banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam, Izwan. Izwan udah sembuh, Izwan. Sudah sembuh, mudah-mudahan. Kalau Izwan sakit tak jadi nih kurban. Hmm. Mulai aja bagaimana, Rohit? Boleh nih, berhubung waktu juga udah menunjukkan pukul 8:01. Yuk. Bang, sebelumnya udah jelas nih suaranya? Sudah. Sudah sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang menguasai jagat raya ini.
karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya lah kita semua pada saat ini dapat berkumpul di majelis ini. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Semoga kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Marilah sama-sama basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya nih saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ruhil Firosah. Mungkin insya Allah dalam beberapa waktu ke depan saya akan memandu kajian pada malam hari ini. Juga saya mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua PKCQ yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Juga telah bergabung nih bersama kita semua pemateri yang Masya Allah ilmunya luar biasa, Ustadz Muhammad Yunizar. Nah, pada malam hari ini kajian bulanan PKCQ mengambil tajuk sungguh menakjubkan orang yang beriman. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah iman nih. Iman ini kan merupakan suatu nikmat yang tak ternilai nih harganya. Tak semua orang diberikan nikmat iman gitu. Jadi bersyukurlah kita yang telah diberi Allah nikmat iman. Nah, dari sini tuh muncul gitu loh pertanyaan, apa sih sebenarnya makna iman yang sebenarnya itu, dan apa aja sih ciri-ciri orang yang beriman? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah sama-sama kita penjelasan dari Ustadz Yunizar. Sebelumnya saya mempersilahkan kepada teman-teman semua untuk boleh mempersiapkan pertanyaannya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Baiklah, kepada Ustadz Yunizar kami persilahkan. Baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah telah hadir walaupun saya masih sakit ya. Kita doakan moderator kita semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, saya baru pertama ini live sama perempuan, jadi agak gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang saya hormati dan teman-teman juga hormati, yang sama-sama kita hormati, moderator kita pada malam hari ini, Saudari Ruhil, rekan kami yang luar biasa, dan yang kami hormati dan yang saya cintai seluruh followers PKCQ Kundur dan followers saya kalau ada, dan yang pokoknya yang menyaksikan pada malam hari ini, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang masalah iman, seperti yang telah disinggung tadi di awal oleh Saudari Ruhil, bahwa iman itu kan suatu yang nggak bisa diperjualbelikan, dia nggak bisa diwariskan, mahal pokoknya. Kita bersyukur kalau kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya sering mubalik itu kalau penceramah, kalau sebelum ceramah kan biasanya sering itu pas pembukaan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita nikmat
iman dan nikmat sehat. Ya, kenapa dua itu yang paling sering disebut? Karena memang nikmat yang dua ini sangat luar biasa. Orang bisa bahagia hidup di akhirat, penentu dia bisa masuk surga atau enggak, itu dengan iman. Sebaik apapun orang di dunia, kalau dia nggak punya iman, dia nggak punya tiket masuk surga. Tapi kalau punya tiket masuk surga, kalau punya iman, otomatis dia udah memegang tiket masuk surga. Nah, gitu. Jadi memang iman ini suatu hal yang luar biasa. Nah, dari sini kan muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya itu iman? Iman tentu udah sering kita dengar apa itu iman. So, dari Ruhil juga dari MTS udah nggak asing lagi dengan perkataan iman. Kalau secara bahasa iman itu artinya apa, Ruhil? Percaya. Kalau secara bahasa, suara saya kedengaran jelas kan? Iya, Bang. Oh, jelas. Iya, iman secara bahasa kan artinya tasdik. Tasdik apa? Membenarkan, meyakini, percaya. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah diartikan para ulama, iman didefinisikan oleh para ulama, iman itu adalah gini nih. Apa? Tasdiqun bil qalbi. Diyakini di dalam hati, wa iqrarun bil lisani, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi iman itu kayak gitu ya, mirip-mirip cinta. Mirip-mirip cinta. Cinta itu kan gitu, diyakini dalam hati. Kalau kita cinta sama orang, terus kita ucapkan, aku cinta kamu misal. Terus cinta itu nggak berhenti dengan hanya sekedar mengatakan aku cinta kamu. Harus ada tindak lanjutnya, harus ada buktinya. Benar nggak, Ruhir? Iya, benar. Ya. Kalau ditanya secara posisi perempuan ini, saya coba tanya di moderator kita ya, secara logika perempuan. Ada orang yang mengatakan suka sama Ruhil misal, ada yang mengatakan si Anu suka sama Ruhil, tapi dia bilang suka aja, nggak datang ke orang tua Ruhil, nggak masuk melamar, itu bisa dikatakan cinta atau enggak? Tidak. Tidak, ya belum kan. Jadi kita lucu kalau ada anak-anak SD udah SMP udah berani mengatakan gunung-gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. padahal makanannya pun masih ditanggung sama orang tuanya, masih apa. Jadi bukan. Ya, jadi iman kayak gitu. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ya benar, buaya itu Ustaz, kata Izwan. Ya itu buaya. Kalau cuma sekedar berkata-kata tapi tidak ada tindak lanjut. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi seperti itu ya, Saudara Izwan. Nah, jadi kayak gitu. Iman itu nggak hanya diyakini dalam hati, tapi dibuktikan, diucapkan dengan lisan, dan kemudian beserta dengan itu diamalkan dengan perbuatan. Nah, ya gitu. Jadi harus ada perbuatan. Apalagi? Iya, ya kalau definisi iman lebih kurang seperti itu. Harus ada pembuktiannya. Jadi nggak cukup mengatakan dengan beriman tapi nggak ada bukti. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Dengan melakukan perbuatan. Nah, di dalam Al-Qur'an orang beriman itu ada dua redaksi yang mengatakan yang artinya itu orang beriman. Ada alladzina amanu, ada mu'min. Alladzina amanu apa? Artinya orang yang beriman. Dan mukmin artinya apa? Orang yang beriman juga. Kalau kita lihat di Al-Qur'an terjemahan artinya sama. Alladzina amanu adalah orang yang beriman dan mukmin artinya adalah orang yang beriman. Sama-sama beriman. Alladzina amanu, mukmin itu sama-sama. Kalau dilihat di Al-Qur'an terjemahan ya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, arti alladzina amanu dan mukmin itu berbeda. Yang kita bahas di sini mukmin. Kalau alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu apa ya namanya?
imannya masih belum mantap. Ya mungkin iman udah kuat imannya, cuman belum ada bukti dengan perbuatannya. Itu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Pembuktian dengan perbuatannya masih kurang. Yang wajib-wajibnya, yang rukun Islamnya itu masih kurang. Tapi kalau mukmin, rukun imannya udah bagus, yang 6 itu udah bagus, iman kepada Allah, malaikat udah bagus, dan terus dibuktikan dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di rukun Islam. Salat, puasa, zakat. Nah, ini mukmin. Orang yang udah menjalankan kewajiban-kewajibannya dan dia beriman, mantap beriman kepada Allah, nah ini namanya mukmin. Jadi itu jelas ya, beda alladzina amanu dan mukmin. Makanya kalau di dalam kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala suka menyeru ke alladzina amanu. Contoh kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Enggak Allah serukan ke hai orang-orang mukmin, enggak, tapi alladzina amanu. Karena mereka memang harus diserukan dulu imannya mereka. Tapi kalau mukmin enggak. Kalau mukmin dia otomatis sudah melaksanakan puasa itu. Jadi gitu. Udah dilaksanakannya perbuatan itu, nah itu mukmin. Tapi kalau alladzina amanu dia baru beriman aja, tapi belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, tapi kalau udah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka akan masuk dalam kategori mukmin. Ya gitu lebih kurang ya pengertian mukmin. Nah, mukmin inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang beruntung. Di dalam Quran surah ke-23, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beruntunglah, sungguh sukseslah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, iman ini sangat mahal harganya memang. Karena inilah iman ini sangat mahal harganya. Berapa harga iman? Ruhil, ada nggak harga iman? Tak ada. Nggak ada, yang nggak terbayar ya. Bisa kita temukan di dalam Quran surah ketiga ayat ke-91 itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bih. Orang yang mati, orang yang kafir, orang yang tidak beriman dan mati dalam keadaan kafir, mereka ingin menebus kekafiran mereka itu supaya mereka enggak disiksa di akhirat nanti, dan mereka ingin menebus, walaupun menebusnya itu dengan mendatangkan emas segunung, kata Al-Quran yang innalladzina kafaru satu gunung emas mau didatangkan untuk membayar agar mereka mendapatkan keimanan itu, nggak dikasih kepada Allah, nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau iftadabi, walaupun mereka berusaha untuk melakukan itu, nggak dikasih sama Allah. Jadi iman itu memang hak prerogatif Allah, hak mutlak dari Allah. Kita nggak bisa ganggu gugat. Makanya kita kalau mengingatkan orang juga jangan berharap kita mengingatkan orang itu supaya orang harus dengar apa kata kita, orang harus ngikut apa kata kita. Enggak. Karena hidayah itu memang urusan Allah, bukan urusan kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya tugas kita hanya memberikan peringatan. Adapun tentang hidayah, tentang keimanan, itu hak prerogatif Allah. Makanya yahdi man yasha, yudillu man yasha, wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Bahkan seorang nabi pun, nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ingin itu pamannya agar mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika meninggal. Pamannya Abu Thalib yang sangat luar biasa membela Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Kita tahu sama-sama sejarahnya luar biasa. Tapi di akhir hayatnya pun beliau Abu Thalib itu enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah itu kamu itu tidak mampu memberikan apa namanya? Memberikan hidayah, memberikan keimanan itu ke orang yang kamu cintai. Kamu bukan hak kamu itu, kamu nggak bisa. Tapi walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberi hidayah itu. Jadi kita boleh mendoakan orang agar dapat hidayah. Kita nasihati, tugas kita nasihati, mendoakan.
Masalah dia dapat hidayah, mau dengar atau tidak, ngikut atau tidak, itu urusan Allah. Nah, jadi gitu. Jadi iman sangat-sangat mahal harganya. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu iman. Ya, itu tentang iman. Terus, orang yang beriman ini sangat beruntung. Beruntungnya enggak di dunia aja, beruntung juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah ke-16 An-Nahl ayat ke-97, "Man amila sholihan", barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dan dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Di dunia dia sukses, aman, damai, tentram hidupnya. Sukses bukan dari pandangan kita ya, bukan sukses itu kayak kalau kita mandang dia itu kaya raya miliarder, enggak. Mungkin Allah sukses, Allah kasih dia kemudahan dalam urusannya. Sukses dia, apa yang dia inginkan itu cukup. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam kacamata kita, tapi dalam kacamata Allah. Sukses dia di dunia, hidup bahagia dia di dunia, tentram hidupnya, apalagi kalau di akhirat dia dapatkan walan najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Di akhirat lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Kalau di akhirat itu nikmatnya luar biasa. Yang laki-laki. Yang laki-laki ini, kalaulah yang laki-laki di dunia, kita jangan insecure gitu. Kalau misal kita nggak seganteng opa-opa Korea, misal. Kalau kita nggak setampan opa-opa Korea, yang laki-laki misalnya, jangan insecure, biasa aja. Karena itu memang anugerah dari Allah. Toh, tugas kita di dunia, buat baik, lakukan amal soleh. Nanti di akhirat, apa yang Allah kasih? Orang laki-laki yang masuk surga akan diberikan wajah yang setampan Nabi Yusuf, sekuat Nabi Musa, dan segagah Nabi Musa alaihissalam, dan setinggi Nabi Adam alaihissalam. Jadi nanti kalau di dunia, di surga itu nanti otomatis ganteng semua orang-orang yang soleh. Jadi jangan minder di dunia. Di dunia ini ada sementara. Ya menghibur ya. Yang ini sebenarnya kata-kata menghibur. Mata'ul hayatid dunya. Dunia itu hanya perhiasan dan tipu daya. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Kalau tentang fisik ini anugerah dari Allah, ya jalani aja. Jangan insecure, jangan larut dalam insecure sehingga sedih, nggak berbuat apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Ya gitu. Jadi orang yang beriman ini dapat ganjaran luar biasa di akhirat. Selain itu dapat apa lagi? Mereka nanti dapat nikmat yang seperti ini. Bahkan digambarkan nikmat yang didapatkan oleh penghuni surga, orang yang beriman itu apa? Nikmatnya itu nggak pernah didengar. Kita mendengar suara sebagus apapun di dunia ini, nikmat itu nggak senikmat itu, lebih nikmat lagi di surga. Nikmat itu bahkan nggak pernah kita lihat di mata. Kita melihat, pemandangan ini indah, dan sebagainya macam di dunia kan. Luar biasa, pantai Lubuk itu indah. Pantai Mukalimus itu indah misal. Tapi di akhirat itu lebih indah. Dan nggak pernah kita dengar, dan nggak bisa terhayalkan lebih hebatnya lagi. Kita menghayalkan, di surga ini nanti bakal indah seperti ini, dan semuanya yang kita mau akan dapat. Kita bayangkan bagus semuanya, nggak dapat. Itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan nikmatnya di surga nanti. Nggak bisa kita bayangkan. Saking luasnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, inilah kenapa orang beriman itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh Allah itu udah pakai qad, sungguh aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman.
Ini ciri-ciri orang yang beriman ada di sini. Siapa mereka? Mukmin itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kehormatannya. Ini orang-orang walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menunaikan amal ibadah amanahnya, amanah yang diberikan kepadanya. Intinya ciri orang yang beriman, ciri mukmin itu dia beriman kepada Allah, rukun imannya itu udah mantap, yang 6 itu, dan rukun Islam juga udah mantap. Nah, udah dia laksanakan. Yang 5 itu. Dari syahadat, salat, zakat, haji, kalau kecuali haji ya, haji bagi yang mampu, puasa, itu udah dilaksanakan, yang wajib-wajib udah bagus dilaksanakan dan banyak beramal soleh, itulah orang-orang yang mukmin. Itu tentang ciri-ciri orang yang beriman. Bahkan saking bagusnya orang yang beriman ini juga sampai Rasulullah itu mengatakan seperti ini. Rasulullah pernah bersabda tentang orang yang beriman, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Ini Nabi takjub ya, bukan orang lain. Nabi yang takjub. Kita kalau ada orang yang kita cintai, orang yang kita sukai, takjub kita bukan senang kan? Bukan main senangnya. Apalagi yang mencintai kita, yang takjub sama kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa nggak mau ditakjub oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Presiden suka sama kita, takjub sama kita, suka nggak Ruhil? Iya bang. Iya. Apa? Atasan kalau di atasan di rumah sakit itu apa namanya? Kepala apa ya? Kepala rumah sakit ya. Nah, kepala rumah sakit suka sama apa kinerja Ruhil, memuji kinerja Ruhil bagus, senang nggak? Ya. Senang kan? Apalagi yang memuji kita adalah yang senang sama kita itu adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Dia takjub sama orang yang beriman. Kenapa dia takjub? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua aktivitasnya itu, semua urusannya kullahu khair, adalah baik baginya. Kenapa baik? Kita lihat, in asabathu sarra syakara. Apabila mereka mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat dari Allah, syakara, mereka bersyukur. Fakana khairan lahu, dan bersyukur itu baik bagi mereka. Kan baik. Wa in asabathu dharra'u, dan apabila yang menimpa mereka adalah sesuatu perkara yang tidak mereka sukai, yang perkara itu berat untuk dijalani, ujian di dunia ini, tentu kita semua memiliki ujian ya, pasti memiliki ujian masing-masing. Tapi kalau orang yang beriman, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah, apa yang mereka lakukan? Sabaru, mereka sabar. Fakana khairan lahu, dan sabar itu pun baik bagi mereka. Nah, kalau orang beriman nih, hidupnya tenang, damai, adem, ayem, nah, pokoknya enak hidupnya. Jadi beruntunglah kalau kita beriman, dan beriman itu tidak hanya berhenti dengan hati dan lisan kita, juga kita lakukan dengan amal-amal soleh. Terus kita charger iman kita dengan melakukan amal soleh, sholat, puasa, zakat, membantu orang lain, bersosial, dan segala macam. Nah, itu dengan sendirinya akan memantapkan keimanan yang ada, yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Nah, mungkin itu bicara tentang iman. Ya, betapa menakjubkan orang yang beriman. Mungkin kalau dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang yang beriman. Amin. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi di awal, akan ada sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan untuk menulis di kolom komentar.
Aduh. Komentar. Komentar. Lagi ngetik kayaknya. Mungkin. Mungkin kalau belum ada yang nanya, Ruhil dulu yang nanya boleh ya, Ustaz? Boleh Ruhil, silakan. Jangan yang sulit-sulit. Ya. Nanya seberapa penting, bukan penting sih, seberapa pengaruhnya sih lingkungan terhadap kualitas iman seseorang? Seberapa penting? Kalau seberapa penting ya sangat penting. Yang gini. Kalau seberapa penting ya sangat penting. Kita perlu komunitas. Seberapa penting dan seberapa berpengaruhnya gitu. Seberapa penting, seberapa berpengaruhnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan berarti berkaitan dengan teman ya. Dengan teman. Kalau secara psikologi juga, koreksi kalau saya salah. Saya pernah baca-baca gitu. Kalau secara psikologi, ya memang manusia itu sangat berpengaruh dengan lingkungannya. Ya, karakter manusia itu sangat berpengaruh dengan lingkungannya. Mulai dari tontonannya, bacaannya, temannya, bestinya, dan segala macam. Itu sangat berpengaruh. Dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa kesehari-hariannya, itu sangat berpengaruh untuk itunya. Apa namanya? Untuk karakternya. Nah, jadi iman kayak gini. Iman juga, demikian juga iman. Iman itu kan yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Yanqus yazidu bitta'ah, dia bisa bertambah karena ketaatan. Itu tadi bahasa saya, dicharger dengan melaksanakan amal-amal soleh. Wa yanqus bil ma'siyah, dan akan berkurang dikarenakan maksiat. Nah, kualitas kekuatan keimanan itu bisa berkurang kalau kita terus-terus bermaksiat. Nah, jadi pentingnya di lingkungan yang baik, kita ada orang yang mengingatkan kita di saat kita down, di saat kita sedang kualitas iman kita menurun. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam Al-Qur'an, setelah perintah takwa, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Setelah perintah takwa, Allah mengatakan hendaklah kita bersama orang-orang yang benar. Jadi penting kita mencari lingkungan yang bagus. Kita bisa di situ bisa saling menasihati, tapi bukan berarti juga kita menjauhi orang-orang yang dalam tanda kutip nggak bagus. Orang yang dalam tanda kutip memberikan pengaruh buruk kepada kita. Bukan. Kita tetap bergaul kepada mereka, tetap bersosial kepada mereka, tapi dalam hal-hal yang membantu atau segala macam, tapi tetap juga kita berbuat baik terhadap mereka dan menasihati mereka. Nah, enggak jadikan mereka itu sebagai bestie kita. Nah, bestie kemana-mana mereka kita ikut, apa yang mereka kita lakukan kita ikut. Nah, jangan. Jadi kalau ditanya seberapa pengaruh, sangat berpengaruh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan itu tadi setelah perintah takwa, Allah memerintahkan kita agar bersama orang yang beriman, dan kemudian seseorang itu memang sangat ditentukan dengan siapa dia berteman, dengan di lingkungan mana dia duduk, di lingkungan mana dia berkomunitas dan segala macam.
Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab, Ruhil. Mudah-mudahan terjawab. Ya, Ustadz, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Angga Rifki. Apakah tanda seseorang yang beriman pasti ada cobaannya, Ustadz? Bukan hanya orang beriman. Bahkan ada kata-kata bijak seperti ini. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Kalau nggak berani menghadapi ujian, mati saja. Ya kayak gitu. Apalagi beriman. Beriman, aduh, saya lupa ayatnya. Pokoknya, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu dengan mudahnya mengatakan bahwa aku beriman, sedangkan kamu belum diuji? Enggak semudah itu. Siapa ya? Enggak semudah itu, Mbak Sis. Enggak semudah itu, Mas Bro. Pasti diuji. Pasti diuji. Kita namanya beriman, namanya kita masih hidup, pasti diuji. Sedangkan orang yang hidup, ya, secara umum, di dalam Quran surah kedua ayat 155, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti menguji kalian dengan sedikit minal khauf, ketakutan, kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, kehilangan orang-orang yang dicintai dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar, kata Allah. Apalagi? Dan ciri orang yang ciri Allah sayang kepada seseorang itu, Allah beri dia ujian. Allah beri dia ujian. Ciri Allah sayang kepada seorang hamba, Allah beri dia ujian. Jadi kalau saat ini kita mengalami ujian, berarti tanda Allah sayang sama kita. Apalagi orang beriman. Orang yang beriman kan disayang sama Allah. Pasti mereka sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman ketika diuji, itu tadi, in asabathu dharra sabara. Apabila ditimpa kepada mereka sesuatu hal yang tidak mereka senangi, tidak mereka sukai, sabaro, mereka bersabar. Itulah. Ada lagi ayat, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa kemelaratan, wa zulzilu, digoncangkan dengan cobaan yang luar biasa, sampai orang-orang terdahulu mengatakan hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Rasul dan umat-umatnya itu mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Sampai seperti itu, saking ujiannya luar biasa. Jadi ujian itu tetap ada, kita tidak bisa elakkan itu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap ujian itu. Kalau respon kita sabar, kitalah termasuk orang yang beriman. Ujian bisa menjadikan kita tambah keimanan, atau bisa menjadikan kita kufur kalau kita tidak benar dalam menyikapi ujian. Ya, mungkin hanya itu kalau untuk jawaban Anda. Ya. Ya, Saudara Angga ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Izwan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kadar keimanan setiap berbeda-beda. Bagaimana kita ingin tahu seseorang itu benar-benar mukmin beriman? Apakah memiliki ciri-ciri yang tampak oleh mata? Izin bertanya, apa tadi? Setiap mukmin kan berbeda-beda. Bagaimana kita ingin tahu seorang itu benar-benar mukmin beriman? Ini dia. Ini masalah menilai ke orang lain ya. Kalau masalah keimanan, ya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tingkat keimanan seseorang itu sulit kita ukur. Karena orang tuh gak bisa kayak gini. Misal, kalau kita mengatakan orang yang beriman itu, ya kalau secara zahirnya bisa kita katakan orang yang mukmin. Kalau kita bandingkan, kita nggak bisa ya bandingkan ini yang kuat atau ini yang lemah, enggak. Tapi kalau seseorang itu dikatakan mukmin, kalau kita bisa lihat dia itu udah melaksanakan sholat 5 waktu, udah melaksanakan zakat atau sebagai macam kewajiban-kewajiban dari Allah, nah dia itu mukmin.
Husnuzonnya seperti itu. Walaupun ada orang yang seperti itu, dia tidak mukmin sebenarnya. Ada orang yang seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Ada lawannya mukmin apa? Munafik. Mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, pakai pakaian Muslim dan sebagainya macam. Tapi dalam hati mereka, mereka memusuhi Islam. Jadi kalau perkara iman ini perkara hati, nggak bisa kita ukur dengan mata zahir. Kalau keimanan yang bisa kita lakukan hanya husnuzon. Husnuzon, kalau orang itu sudah mengatakan seperti itu, sudah melakukan seperti itu, yang tampak kewajiban semua sudah dilakukan, tampak di hati kita, oh kita husnuzon, dia orang yang beriman. Karena Allah juga memang menyembunyikan wali di antara hamba-hambanya. Kata Imam Ali Zainal bin Abidin. Ali Zainal Abidin. Jadi kita wali itu memang nggak tampak. Jadi husnuzon aja, teman kita itu wali. Misal ada lihat, oh temannya wali. Mungkin dia nggak unggul dalam bidang dalam sholat misal. Ada teman kita, dia sholat 5 waktunya bagus, tapi nggak sholat tahajud. Ada teman satu lagi, dia sholat 5 waktunya bagus, tapi dia juga tahajud. Bisa nggak kalau kita katakan yang sholat 5 waktu dan sholat tahajud itu lebih bagus imannya daripada yang sholat doang tanpa sholat tahajud? Enggak. Karena bisa jadi orang yang sholat ini, sholat 5 waktunya, terus dia sholat tahajud, dengan dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu menjadikan dia rendah kualitas keimanannya. Sedangkan boleh jadi orang yang sholatnya hanya 5 waktu, tetapi dia tak pernah memandang rendah orang lain, menghargai orang lain, berhusnuzon kepada orang lain, oh orang ini baik, luar biasa. Boleh jadi imannya yang hanya sholat 5 waktu ini lebih tinggi daripada di hadapan Allah daripada orang yang sholat 5 waktu dan tahajud tadi, tapi dia memandang rendah orang lain. Jadi kita nggak bisa ukur dengan mata zahir. Ini urusan iman adalah urusan Allah. Yang kita bisa ukur itu tadi, kalau amalannya udah bagus, ya kita bisa husnuzon kalau dia mukmin, kalau dia orang yang beriman. Ya gitu, lebih kurang. Saudara Izwan ya, Saudara Ruhil. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Izwan. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kakanda kita, Kakanda Ridho. Izin bertanya, Aduh. Ustadz, sejauh mana kadar ujian seseorang hingga ia dapat dikatakan sebagai orang yang beriman? Iya. Ya ini ya. Sejauh mana, apa tadi? Izin sejauh mana, aduh. Saya kalau Rashid Ridho, Kanda Ustadz Muhammad Rashid Ridho ini kayaknya dia ngetes aja ini. Dia udah tahu sebenarnya jawabannya. Cuman ada orang itu yang bertanya supaya ngasih tahu. Allah itu kan kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah itu bertanya seolah-olah Allah itu kayak nggak tahu, padahal Allah tahu. Cuman kenapa Allah bertanya? Biar orang lain tahu, biar dikabarkan gitu. Nah, juga kayak gini, kayak Muhammad Rashid Ridho ini kadang bertanya biar saya ngasih tahu ke orang lain. Ya, mungkin gitu. Beliau udah tahu, saya yakin. Saya coba jawab. Kalau nggak lengkap boleh ditambahin ya, Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Sejauh mana kadar ujian seseorang sehingga dapat dikatakan sebagai orang yang beriman? Sejauh mana? Pokoknya sampai dia mati, ujian tetap ada. Sejauh mana kadar ujian seseorang? Kadar ujian ini, maksudnya sehingga ia dapat dikatakan sebagai. Sebenarnya nggak ada kadarnya, nggak ada batasnya gitu. Pokoknya selagi menghadapi ujian, namanya orang beriman harus bersabar. Memang kadang memang ada orang down atau segala macam, cuman itu kan manusiawi ya. Manusia kadang ngeluh, kadang apa, itu manusiawi. Cuman imannya itu membuat dia sadar. Imannya itu membuat dia, respon dia terhadap hal itu baik. Jadi kalau dari ayat tadi kita lihat, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nah, ujiannya itu luar biasa berlipat ganda sampai Rasul dan orang beriman itu mengatakan kapan datang pertolongan Allah. Nah, dari sini ulama mengambil kesimpulan, ala inna nasrullahi qarib. Kalau ujian seseorang itu sudah memuncak, kita sudah mengalami ujian yang sangat memuncak, kita bilang, oh ya Allah, udah nggak tahan lagi ya Allah, kok kayak gini sekali hidupku gitu.
luar biasa ujiannya. Nah, sampai kalau kita sampai ke puncak ujian seperti itu tanda pertolongan Allah semakin dekat. Nah, jadi kalau orang yang beriman memang kadang ada dia pas rasa seperti gimana gitu, cuman nggak menjadikannya sampai dia kufur. Tetap rasa keimanannya melawan rasa berkeluh kesahnya itu. Nah, jadi kalau kadarnya, ya pokoknya semakin beriman seseorang, ujiannya semakin besar. Nah, ujiannya semakin besar. Ya gitulah lebih kurang. Mungkin nanti bisa ditambahkan atau gimana dari Bang Muhammad Rosyid gitu. Yang bisa saya jawab. Sejauh mana kadar ujian? Saya berusaha memahami itunya tadi apa soalnya. Ya yang bisa saya jawab dan saya pahami. Begitu Kanda Ustadz Muhammad Rosyid Ridho. Terima kasih. Aduh, banyak yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Sakinah. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Dan maaf mungkin sedikit berbeda, lebih mendahulukan mana antara memperkuat iman dengan menemani atau menggandeng teman yang sudah jelas sedang belok? Lebih apa ini, mendahulukan mana antara memperkuat iman dengan menemani menggandeng teman yang sudah jelas sedang belok? Tak tahu. Itu maksudnya? Mungkin maksudnya gini ya. Memperkuat iman. Sebenarnya kalau kita mengajak orang yang beriman itu untuk beramal soleh, itu juga kita memperkuat iman sebenarnya. Jadi itu juga amal soleh. Kan kita mengajak orang beriman itu mengajak teman kita yang sedang belok, kita dakwahi, itu juga memperkuat iman kita. Itu melakukan iman. Cuman kalau misal yang dimaksud saudari siapa ini? Sakinah Khair. Tadi misal kalau kita ingin melakukan perkara iman, sedangkan teman kita ngajak berbuat teman kita ini melakukan perbuatan hal yang dilarang misal. Ngajak kita berbuat gitu, ya jangan kita ikuti. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu terhadap kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan tolong menolong terhadap keburukan. Tapi kalau misal yang dimaksud dengan saudari Sakinah Khair ini mau melakukan, misal mau melakukan ngaji, mau ngaji Al-Qur'an, taruhlah saudari Sakinah ini mau ngaji. Sedangkan teman kita ini dia mau melakukan sesuatu yang dilarang, sedangkan dia nggak tahu gitu. Jadi lebih kita dahulukan yang mana? Ya ke teman kita, selamatkan dia. Tinggalkan dulu ngaji sebentar, ngaji kan bisa nanti. Nah, kita nasihati dia, kita ajak ngobrol dan segala macam, kita larang dia berbuat seperti itu. Ya, itu juga amal soleh, itu juga memperkuat keimanan kita kok. Jadi nggak ada benturan antara itu. Cuman ini ada namanya fikih aulahiyat, fikih prioritas. Mana yang lebih dahulu diutamakan? Amalan yang satu dengan amalan yang satu. Melihat maslahatnya, melihat kebaikan yang ada di amal itu. Yang wajib dengan yang sunnah, mana didahulukan? Ya tentu yang wajib. Baru yang sunnah. Kayak tadi menyelamatkan teman kita lebih utama daripada kita ngaji dulu. Nah, gitu yang bisa saya jawab. Nah, begitu mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaan dari saudari Sakinah Khair. Ini selanjutnya ada yang bertanya nih dari saudara Muhammad Iqbal. Iman dan cinta sejauh apa hubungannya Ustadz Nizar? Astagfirullah. Aduh. Yang apa namanya? Ustadz Iqbal ini teman saya, Ruhil. Beliau pakar cinta. Seorang pakar cinta tak layak bertanya kepada yang bukan pakar cinta. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi sejauh apa hubungan iman dengan cinta? Ya sejauh apa hubungannya? Saya nggak bisa takarkan gitu. Yang penting iman itu butuh cinta, dan cinta itu bisa melahirkan keimanan.
Nah, kenapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa melahirkan dari kasih sayangnya Rasulullah, dari cintanya Rasulullah terhadap lingkungannya, melakukan sahabatnya dengan rasa cinta, membuat sahabat-sahabatnya itu beriman, membuat sahabat-sahabatnya itu beriman kepada dia. Jadi iman dengan cinta ini sangat berkaitan erat. Memang ya definisinya jadi hampir-hampir sama ya. Namanya cinta harus walaupun udah kita yakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, itu cinta, itu iman. Kalau cinta juga ya kita yakini kalau kita suka dia, kita ucapkan saya cinta kamu dan dibuktikan dong dengan ya melamar atau menikahi. Ya kayak gitulah intinya. Sangat-sangat uh, apa namanya? Sangat berkaitan erat. Iman dengan cinta nggak bisa dipisahkan. Orang kalau iman pasti lahir, kalau orang mukmin dia pasti lahir menjadi seorang yang pencinta. Dan orang yang pencinta dengan orang lain kemungkinan besar bisa dia jadi beriman kalau diberikan oleh Allah hidayah. Gampang dia mendapatkan keimanan atas izin Allah tentunya. Ya. Jadi gitu. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Ustaz Iqbal. Ada guru saya juga ini. Alhamdulillah. Ini apa karena bareng Ruhil ini jadi rame yang nontonnya. Tidak. Ini nontonnya rame jadinya. Judul kita malam ini menarik kalau Rizal bilang. Pembahasan Ustadz juga alhamdulillah. Masya Allah sekali. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Terima kasih Ustaz penjelasan. Iya, sama-sama. Semoga menjawab ya. Allah. Ada lagi nggak nih? Nggak ada kayaknya Ruhin. Iya. Yang Mungkin komen di bawah tuh mau dibaca Ruhin. Aduh. Oh, ini di luar pembahasan nih. Sebenarnya jadi udah tahu. Dibacakan nggak itu Ustaz Ruhil? Nah, Ustaz Ruhil. Saudari Ruhil. terpulang lagi pada Ustadz Junizar. Kalau mau menjawab dipersilakan. Ustadz Nizar. Kalau diungkapkan tapi tidak diterima gimana? Ya legowo. Kalau kata Jalaluddin Rumi kayak gini. Cinta itu sama seperti agama. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Juga cinta, tak ada paksaan untuk agar membuat orang lain itu mencintai kita. Tugas kita mengungkapkan, kalau dia nggak mau ya sudah. Cari yang lain. Kembang bukan sekuntum, kumbang bukan seekor, mati satu tumbuh 10.000 gitu kalau kata pepatah. Ya gitu. Nah, mudah-mudahan terjawab. Kan termasuk dalam apa? Ada lagi mungkin teman-teman yang bertanya.
Nggak ada lagi kayaknya. Mungkin. Nah, kalau udah tidak ada yang mau bertanya lagi, maka jawaban dari Ustadz Yunizar telah menjadi akhir dari kajian kita pada. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khair Ustadz. Masya Allah, sekali malam ini ilmunya. Oh, masih ada nih Ustadz yang bertanya nih. Masih ada Ustadz ya, satu lagi ya Ustadz ya. Iya. Aduh, izin lanjut. Ya, kayaknya izin berat bertanya. Pertanyaannya. Dah, ayo. Bicara soal keimanan dalam memandang suatu ujian, bolehkah kita mengeluh dengan Allah? Afwan, secara psikologis kita dianjurkan meluapkan emosional dengan tepat. Nah, gimana baiknya? Yang bertanyanya kayaknya anak psikologis ini. Psikologis. Wah, dari Sheila Anggraini ya. Ya boleh mengeluh. Gimana ya ayatnya? Bentar. Dan manusia itu khuliqal insanu halu'a. Nah, manusia itu memang diciptakan untuk berkeluh kesah. Fitrahnya manusia itu punya keluh kesah. Nah, gitu. Tapi keluh kesahnya itu gimana? Keluh kesah, boleh nggak kita berkeluh kesah? Boleh. Boleh nggak kita berkeluh kesah? Boleh. Tapi berkeluh kesah kita kepada siapa? Allah. Kan tadi dibilang meluapkan emosional dengan tepat. Ya tepat seperti itu. Boleh. Kalau sakit hati, kalau secara psikologis ya, saya nggak kurang tahu juga psikologis. Kalau ada salah dikoreksi. Karena yang bertanya ini anak psikologis ya. Tahu saya teman saya juga pas SMP nih. Ya. Kalau misal apa tadi? Kita boleh mengungkapkan kekeluhan kita, itu boleh ke orang yang tepat. Misal minta kasih solusi, kita mengalami ujian yang sangat berat gitu, minta kasih solusi ke orang lain, boleh nggak? Boleh. Kita datang ke psikologis, ini ikhtiar kita menerima ujian, menerima musibah, menerima segala macam bentuk cobaan kehidupan. Bukan berarti kita nggak mau cari solusi jalan keluar, kita pasrah gitu aja, enggak. Manusia punya kewajiban untuk ikhtiar. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana kita bisa keluar dari ya kayak gitu, hasutan-hasutan setan biar kita kok yang membuat kita depresi, stres. Itu boleh kita ungkapkan kekeluhan kita ke ustadz misalnya, atau ke ahli, ke psikolog. Kita minta sarannya gimana tentang menghadapi masalah seperti ini. Dan ke ustadz, ya tentunya paling utama kita tumpahkan masalah kita itu di hamparan sejadah. Nah, itu paling utama. Terlebih dahulu baru kita cari ikhtiar, kita ungkapkan ke orang lain, bisa bertanya ke ustadz atau ke guru-guru kita atau ke psikolog. Ya, tapi kalau psikolog mahal ya, bertanya ke psikolog mending ke ustadz aja lah. Kalau ustadz gratis kayaknya, kalau psikolog mahal. Ya mungkin itu. Nggak boleh juga psikolog. Silakan tanya ke siapa aja yang kira-kira bisa mencari yang bisa memberikan solusi. Jangan salah bertanya ke dia tapi malah menambahkan banyak masalah lagi. Wah, itu jangan. Carilah orang-orang yang bisa memberi, yang kita kira itu bisa memberi solusi. Nah, kayak itu, sehingga membuat kita menjadi legowo, menjadi bisa keluar dari masalah itu. Ya mungkin itu yang dapat saya jawab, saudari Sheila Anggraini. Iya, mudah-mudahan terjawab ya saudari Sheila. Amin. Mungkin masih tanya lagi? Masih diberi kesempatan? Waduh. Udah laris manis dalam ini. Saya terus terang, kalau ngisi kayak gini yang paling bikin saya deg-degan itu pas sesi tanya jawab. Kalau pas yang lain, pas tampil itu enggak lah, insya Allah, karena udah dipersiapkan. Tapi kalau tanya jawab ini kan spontanitas, jadi wah luar biasa.
Nunggu pertanyaan. Ya silakan Muhammad. Siapa tadi? Muhammad Irwan. Jazakallah Ustaz. Ya wa iyyaki. Dari saya. Amin. Itu mau bertanya apa tadi? Saudara Irwan, silakan. Masih Ustaz. Lagi ngetik kayaknya. Ini nggak apa-apa ini, Ruhil. Katanya mau ujian tadi kan? Mau persiapan ujian ya? Mau persiapan apa? Akrab, Bang. Mau nyiapkan, ada SOP untuk labor. Oh. Okay. Besok libur. Waduh. Ini berat lagi nih pertanyaan dari Bu, dari Bu Syifah Hadi. Bacakan Ruhil. Ya, Bu. Ustadz, kalau pernikahan tanpa restu orang tua bagaimana? Buah si malakama. Aku turuti, aku mati bapak. Tak dituruti, aku mati emak. Kadang kan gitu. Ataupun bisa kalau nggak dituruti dua-dua, kita hilang bapak sama emak. Nauzubillah min dzalik. Nikah tanpa restu orang tua. Gimana ya? Ini zamannya kita udah berada pada zaman yang berbeda. Kalau dahulu itu ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu wali paksa. Mujbir, jabaru artinya memaksa. Yang berhak memaksa itu untuk menikahkan kita. Wali ini boleh menikahkan perempuan anak gadisnya tanpa ya pokoknya boleh menikahkan anak gadisnya ini dengan siapa yang dia mau gitu. Siapa aja wali itu? Ayah dan kakek. Tapi kalau di mazhab lain kayak mazhab Hanafi, perempuan harus ditanya dulu juga. Walaupun dia seorang gadis, dia harus diminta pendapatnya. Pendapatnya diterima atau enggak. Mau atau enggak. Itu kalau di mazhab Hanafi ya. Jadi penilaian perempuan ini sangat berpengaruh kalau di mazhab Hanafi. Lain di mazhab Syafi'i. Nah, cuman itu kan zaman dulu. Lagi-lagi kita hidup di zaman yang dimana anak itu udah kadang punya pilihannya masing-masing. Kalau zaman dulu ya serahkan ke orang tua gitu. Serahkan orang tua mau pilih mana. Tapi kalau sekarang orang udah milih yang lain, kadang orang tuanya pula nggak setuju. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Kalau walinya yang nggak setuju, dilihat dulu sebabnya karena apa. Kalau nggak setujunya karena si laki-laki ini yang karena bertanya perempuan ya. Kalau nggak setujunya karena yang laki-laki ini miskin, bukan nggak selevel dengan kita, misal. Tapi laki-laki ini baik padahal, soleh, rajin ke masjid, sering azan, sering baca Al-Quran, dengan orang bagus, akhlaknya bagus. Tapi orang tua kita nggak suka dia gara-gara itu aja, dia tuh miskin dan dinilai dipandang status sosial rendah. Nah, yang seperti ini boleh kita minta dengan hakim itu untuk mengganti untuk menikahkan. Ada wali atau dengan wali-wali yang lain pokoknya dilihat sebabnya dulu. Tapi kalau sebabnya itu karena memang laki-lakinya itu nggak baik, memang orang tua udah nilai itu nggak baik untuk kita, karena laki-laki itu suka kebar, pergaulannya bebas dan segala macam, dan orang tua nggak setuju, kita masih melawan, nah itu kita durhaka sama orang tua. Tapi kalau kita menikah karena Allah, kalau kita ingin dia memang laki-laki kita nilai dia baik dan segala macam, tapi nggak direstui sama orang tua, boleh kita ini wali ini dianggap wali wali yang nggak mau menikahkan, itu bisa kita adukan ke hakim, minta ke hakim yang menikahkan. Cuman ini lagi-lagi ini sulit ya. Allahu a'lam, karena yang dihadapi orang tua
Ya kalau orang alas, lihat intinya lihat alasan orang tuanya gimana. Kalau pernikahan tanpa restu orang tua, bagaimana? Ya. Kalau kalau orang tuanya mandangnya maslahat, ya teruskan. Apa jangan diteruskan. Kalau yang mafsadat, ya boleh dicari seperti itu. Ya. Kalau saya nggak khilaf ini, boleh itu kita mengadu ke wali hakim. Wali hakim ya KUA kalau di kita ya. Cuman nggak tahu kalau di prosedurnya gimana. Boleh kita minta nikahkan ke wali hakim. Karena wali ini dolim, nggak mau menikahkan anaknya gara-gara yang alasannya bukan syar'i gitu. Alasannya bukan alasan yang kuat, bukan alasan yang udzur syar'i. Ya gitu, Ibu. Nah, begitu mudah-mudahan terjawab Mudah-mudahan ya, Bu terjawab. ya. Kalau nggak terjawab, harap maklum. Insya Allah nanti saya carikan lagi yang lebih komplit. Karena Ibu Syifah Hadi insya Allah saya kenal. Nanti kalau nggak terjawab, kalau karena lengkap, nanti saya kirim jawabannya. Kalau ada salah saya mohon koreksi ya. Jangan segan-segan untuk koreksi, nggak apa-apa. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya atau apa, silakan dikoreksi, nggak masalah. Saya terbuka kok. Daripada saya nanggung sendiri, kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Ini saya jawab semampu saya. Tuh. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Sama-sama Ibu. Pertanyaannya, aduh. Nikah. Ruhil cari yang direstui orang tua Ruhil. Ada. Ustaz duluan mungkin. Kalau saya laki-laki, insya Allah orang tua restui. Yang biasanya nggak direstui itu kan yang cewek ya. Cewek nerima lamaran cowok, itu cowoknya dinilai gimana gitu nggak diterima sama laki-lakinya. Gitu misal. Kalau yang cewek jarang lah. Cowok yang dari pihak cowok nggak nerima cewek itu jarang. Biasanya dari pihak cewek yang nggak nerima cowok. Lagi teman-teman mau bertanya? Kenapa ini? Malam ini rame, alhamdulillah. Karena topiknya menarik, yang nyampaikan juga Masya Allah. Ini karena apa namanya? Kalau Ustadz, insya Allah pasti diterima, insya Allah. Amin. Lanjut ke part 2. Karena Ruhil yang jadi moderator banyak yang nonton ini. Stay. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin kajian kita bisa kami tutup. Kayaknya ada. Ya Allah teman-teman saya pada datang. Oh itu masih ada. Aduh, ini yang hadir di sini kayaknya pada jomblo ini, saya yakin. Enggak ada. Ada tadi Ibu Syifa enggak jomblo ya. Ibu Syifa udah bersuami. Yang rata-rata yang lain lah. Malam minggunya di sini ya. Apa itu? Yeah. Pertanyaannya. Ada pertanyaannya. Oh, silakan bacakan. Oke. Ada pertanyaan? Maaf Ustadz, langsung bisa dibacakan aja soalnya di handphone Ruhil masih loading.
Oh, oke oke oke. Oh, jaringan Tanjung Batu ya. Alhamdulillah. Ada afwan. Afwan mau tanya Ustadz tentang hukum bagi suami istri yang sudah cerai selama setahun. Tapi suami kembali ke istri dan tinggal serumah. Itu gimana Ustadz? Talak ada nama talak roja'i. Talak roja'i itu talak yang boleh rujuk. Gini misal, saya mengatakan saya talak satu, talak dua. Ini hukumnya yang ada di talak satu dan talak dua. Kalau saya masih talak satu, saya ucapkan saya talak kamu. Belum habis masa iddahnya. Masa iddah itu 3 kali suci atau 3 bulan lah. 3 kali suci seorang perempuan dari haidnya. 3 kali suci itu boleh rujuk tanpa akad nikah. Namanya talak roja'i. Kemudian juga talak kedua. Tapi kalau misal udah lewat masa iddahnya, masa menunggunya, 3 kali suci itu udah lewat, misal udah lewat 3 bulan dia bercerai, kayak ini setahun, itu nggak boleh langsung tinggal serumah. Harus akad nikah ulang. Gitu. Harus akad nikah ulang, baru pernikahannya itu sah. Kalau nggak akad nikah ulang, naudzubillah, nanti kalau melakukan perbuatan apa yang suami istri, hubungan suami istri, itu zina hukumnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau udah lewat masa iddahnya, ini udah masuk 1 tahun, harus akad nikah. Tapi kalau talak 3 itu nggak bisa. Talak 3 nggak bisa rujuk. Rujuknya dengan cara perempuan ini, yang laki-laki ini, yang menalaknya harus nikah dengan orang lain dulu. Nikah dengan orang lain, dan kalau dia sudah bercerai dengan orang itu, kemudian baru bisa rujuk lagi. Itu kalau talak 3. Ya paham ya? Ya kalau talak 1, misal masih talak 1, masih talak 2, kalau udah lewat masa iddahnya, masa penantian perempuannya ini, udah lewat dari 3 kali suci, mau rujuk lagi, harus melaksanakan akad nikah. Nggak bisa nggak pakai akad nikah. Kalau masih dalam waktu 3 kali suci ini, dalam 3 bulan misal, itu boleh langsung mengatakan, yuk kita rujuk langsung, gitu. Udah, nggak apa-apa. Ya begitu, lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi begitu, Saudari Aziza. Mudah-mudahan terjawab. Amin. Insyaallah. Pada ada semua ini. Any question? Any question? Jam 9:10 udah Rohil. Kayaknya udah nggak? Karena udah. Kadang pas mau ditutup muncul pertanyaan. Bisa lagi. Ya enggak, kadang. Udah, kalau udah nggak apa-apa, tutup aja. Buat ada beberapa teman-teman yang baru masuk, mungkin ketinggalan ya, nanti insya Allah live ini akan di-upload di YouTube PKCeki dengan username PKCeki. Ya, mungkin silakan teman-teman di subscribe, dipantengin terus. Ketinggalan malam ini bisa dilihat di YouTube. Nah, mungkin itu aja ya Ustadz tujuan kita pada malam hari ini. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ilmunya malam hari ini. Banyak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu nggak ada, jadi untuk menambah wawasan kita. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kata-kata saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ruhil
Terima kasih semuanya yang hadir. Ya, terima Mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, kasih. Izin ya. pamit terakhir. Yap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.